Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan materi pertemuan pertama hingga ke-7. Yang pertama, mengenai etika penyuntingan media massa dan penerbitan buku. Yang kedua yaitu pemilihan dan pengorganisasian bahan sunting. Yang ketiga, penyuntingan bahasa, isi atau konten, lambang, dan simbol dalam penyuntingan. Yang keempat adalah tahap penyuntingan. Yang kelima yaitu penyuntingan komprehensif naskah karya ilmiah. Pada pertemuan pertama yaitu membahas penyuntingan yang berkaitan dengan pengertian dan tujuan, manfaat penyuntingan, dan model penyuntingan. Tujuan penyuntingan dilakukan oleh para penyunting adalah untuk menjadikan transkrip sebagai karya yang sempurna yang dapat dibaca, dihayati dengan mudah oleh pembaca apabila diterbitkan kelak. Yang kedua, mengedit naskah tertulis memiliki 3 manfaat, yaitu pengeditan, mempertajam segmentasi, dan pemosisian surat. Yang kedua, pengeditan akan meningkatkan keterbacaan dari apa yang ditulis. Yang ketiga, dengan mengedit, Anda dapat melakukan meningkatkan ketenaran dan kredibilitas Anda. Yang selanjutnya yaitu model penyuntingan terbagi menjadi 6. Yang pertama, penyuntingan harus mengetahui persis informasi tentang penulisan naskah yang akan disuntingnya. Yang kedua, penyuntingan bukanlah penulis naskah. Yang ketiga, penyunting harus menghargai gaya penulisan naskah. Yang keempat, merahasiakan informasi yang terkandung di dalam naskah. Yang kelima, penyunting harus berkonsultasi dengan penulis naskah terkait dengan hal-hal yang akan dirubah. Yang terakhir, penyunting harus merawat dan menjaga naskah dengan baik hingga diterbitkan kelak. Selanjutnya adalah kategori penyuntingan berdasarkan bidang dan bahan suntingan. Yang pertama, membahas tentang penyuntingan naskah. Jenis-jenis penyuntingan naskah terdapat 2, yaitu mekanis dan substansi. Yang ketiga, lingkup penyuntingan mekanis. Yang keempat, lingkup penyuntingan substantif. Yang kelima, kategori penyunting naskah ringan, menengah, dan berat. Jadi, dalam kategori penyuntingan naskah terdapat 3 kategori, yaitu penyuntingan ringan, penyuntingan menengah, dan penyuntingan berat. Yang keenam yaitu tujuan dalam penyuntingan naskah. Yang selanjutnya yaitu kode etik penyuntingan media massa dalam penerbitan buku, yaitu yang pertama, kode etik penyuntingan.
Kode etik penyuntingan merupakan pedoman bagi penyunting dalam menyunting naskah sesuai dengan kesepakatan bersama. Memahami kode etik penyuntingan naskah berarti menyunting harus tahu bagaimana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penyuntingan naskah. Kode etik penyuntingan merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dalam penyuntingan naskah. Berikut kode etik naskah, yaitu penyuntingan naskah mencari informasi mengenai diri penulis naskah sebelum mulai disunting. Yang kedua, penyuntingan naskah bukanlah penulisan naskah. Penyuntingan naskah bertugas membantu penulis atau pengarang. Yang ketiga yaitu penyunting naskah wajib menghormati gaya selingkuh penulisan naskah. Yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Yang kelima yaitu penyuntingan naskah mengonsultasikan dengan penulis naskah jika ada perubahan pada saat menyunting naskah. Yang keenam yaitu penyunting tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau sedang atau telah disunting. Yang kedua yaitu media massa atau komunikasi massa. Pada dasarnya media massa adalah perkembangannya terbaru dalam teknologi web berbasis internet baru yang memungkinkan siapa saja untuk dengan mudah berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi jaringan, dan menyebarkan komen mereka secara online. Media adalah media yang diciptakan oleh teknologi modern seperti radio, televisi, film, sinetron, dan surat kabar. Oleh karena itu, media kadang disebut sebagai media karena istilah media memiliki arti yang sama dengan media. Oleh karena itu, media massa disebut juga komunikasi massa. Media massa dan media tentu memiliki fungsi. Fungsi media massa yaitu pengawasan, korelasi, sosialisasi, dan sebagai hiburan. Yang ketiga yaitu penerbitan buku. Penerbitan buku yaitu terdapat sistematika naskah. Yang pertama, halaman judul, prakata atau pengantar penulis, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi naskah buku, daftar pustaka, lampiran, glosarium, indeks tentang penulis, dan terakhir sinopsis. Dan kedua yaitu alur penerbitan naskah. Yang pertama, adanya tahap review naskah. Yang kedua, pemrosesan naskah. Yang ketiga, mengenai ISBN. Dalam ISBN terdapat beberapa proses. Yang pertama, penerbit membuat surat permohonan ISBN yang diajukan kepada tim ISBN Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, surat permohonan di-scan dalam bentuk PDF. Yang ketiga, surat permohonan diunggah bersama dengan berkas pendukung lainnya sebagai lampiran, yaitu halaman judul utama, halaman judul lengkap yang memuat judul naskah penulis dan nama penerbit, halaman copyright, dan daftar isi naskah. Berkas permohonan diunggah di halaman website Perpusnas Republik Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pemilihan dan pengorganisasian bahan sunting. Yang pertama yaitu pemilihan bahan sunting, yaitu kelengkapan naskah, ragam naskah, daftar isi, subbab dan sub-subbab, ilustrasi atau tabel atau gambar,
Yang ketiga yaitu catatan kaki, informasi mengenai penulis. Yang pertama, kelengkapan naskah harus disertai dengan syarat-syarat yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yaitu ragam naskah mempunyai ciri-ciri tertentu, dengan itu maka penyunting juga diharapkan untuk memahami betul bentuk suatu naskah, karena itu akan mempengaruhi data atau tata cara penyuntingan. Naskah adalah karangan seseorang yang belum diterbitkan. Berdasarkan cara penerbit memperolehnya, naskah dibagi menjadi 6 macam, yaitu fiksi dan non-fiksi, populer dan ilmiah, sekolah dan non-sekolah, jenjang pendidikan, bidang keilmuan, dan anak-anak serta dewasa. Yang kedua yaitu daftar isi, digunakan untuk menemukan halaman yang terkait dengan sumber daya tertentu. Oleh karena itu, tanpa daftar isi, pembaca tidak akan mempermudah menemukan topik yang sedang dibahas dalam halaman tersebut. Yang keempat yaitu subbab dan sub-subbab. Penyuntingan juga penting dalam subbab dan sub-subbab karena tergantung dengan judul yang akan diambil. Yang kelima yaitu ilustrasi, tabel, dan gambar. Penyuntingan naskah juga harus memeriksa kesesuaian tabel atau gambar atau hal yang lainnya yang terdapat dalam daftar tabel dengan tabel yang terdapat pada naskah. Hal yang sama berlaku untuk ilustrasi atau gambar. Yang kelima yaitu catatan kaki, biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Yang keenam yaitu dalam berhubungan dengan penerbit, paling sedikit dikenal 3 tipe penulisan, yaitu penulisan yang mudah, penulisan yang sulit, penulisan yang sulit-sulit gampang. Yang ketujuh yaitu editor dalam naskah harus terlebih dahulu membaca seluruh naskah. Membaca naskah ini diperlukan untuk membantu proses penyuntingan naskah, memahami apa dan bagaimana naskah tersebut yang akan diedit nantinya, serta tata bahasa yang telah digunakan penulis saat membuat naskah. Yang kedua yaitu pengorganisasian bahan sunting. Editor naskah mengatur data penulis, jenis-jenis, dan format naskah. Editor menentukan data yang akan didistribusikan. Oleh karena itu, editor memproses dan menganalisis data yang ada menggunakan teknik yang ditentukan. Misalnya, jika survei bersifat kuantitatif, data akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statis sederhana. Yang selanjutnya, penyuntingan bahasa, isi atau konten, lambang, dan simbol dalam penyuntingan. Dalam ini penyuntingan media cetak dan penyuntingan media non-cetak. Lambang dan simbol dalam penyuntingan. Penyuntingan media cetak yang terdiri dari surat kabar, koran, majalah, dan lain sebagainya. Penyuntingan media non-cetak yaitu seperti televisi, radio, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahapan penyuntingan. Yang pertama yaitu menyunting ejaan. Menyunting ejaan, hal yang paling sering terjadi kesalahan dalam penyuntingan ini adalah dalam segi penulisan, seperti saat pemakaian huruf kapital dan huruf yang dicetak miring, penulisan kata yang mengandung singkatan akronim, kata ganti, kata depan,
penulisan angka, serta penulisan dari segi unsur serapan. Yang kedua yaitu menyunting diksi. Ciri diksi yang baik adalah menggunakan kata dalam kalimat secara tepat dan maknanya sesuai dengan pokok yang dibicarakan atau informasi yang didapat. Jadi harus sesuai dengan situasi. Dan dalam hal ini ketepatan dan kesesuaian diksi harus diperhatikan, karena dalam hal ini penulisan karangan dalam sebuah wacana atau karya ilmiah ini harus tepat dalam bentuk maupun maknanya. Yang selanjutnya menyunting kalimat. Menyunting kalimat yaitu dirasa dengan adanya pengetahuan mengenai penyuntingan membuat tampak lebih mudah proses penyuntingan. Dan jika dirasa dalam sebuah teks atau naskah masih belum efektif, maka diperlukan adanya penyuntingan, sehingga suatu kalimat dapat tersusun dengan pola pembentuk kalimatnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh semua orang dan memiliki sifat yang logis. Yang ketiga yaitu penyuntingan kebulatan naskah, yaitu wacana memiliki kebulatan topik jika keseluruhan isi wacana atau naskah mencakup satu topik yang telah ditentukan. Konteks dalam wacana membatasi ruang lingkup pembicaraan atau kebulatan naskah. Konteks juga menemukan ragam bahasa yang akan digunakan oleh pengarang. Kebulatan wacana dapat dilihat dari keseluruhan karangan dengan sumbernya. Selanjutnya yaitu penyuntingan komprehensif, yaitu pengertian karya ilmiah, yaitu penyuntingan karya ilmiah seperti karya jurnalistik atau reportase memiliki kesamaan yang dekat. Untuk penelitian ilmiah, prosesnya harus mengikuti metode ilmiah yang terdiri dari langkah-langkah atur ide melalui pemikiran konseptual dan prosedural persetujuan oleh para ilmuwan. Syarat penyuntingan karya ilmiah. Syarat utama karya ilmiah harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibat. Kebenaran dalam karya ilmiah adalah kebenaran objektif positif, sesuai dengan data dan fakta yang dilakukan di lapangan, dan bukan kebenaran normatif. Hasil-hasil karya ilmiah selain makalah dan skripsi seperti kertas kerja, laporan penelitian, artikel, tesis, dan disertasi. Istilah-istilah itu dipakai untuk memberikan nama suatu karya tulis yang bersifat ilmiah. Semua jenis karya ilmiah selalu menyajikan hasil kegiatan penelitian tentang suatu pokok masalah berdasarkan data dan fakta di lapangan. Karya-karya ilmiah ini disusun berdasarkan metode ilmiah yang menyajikan suatu topik secara sistematis dan dilengkapi dengan fakta dan data yang sahih dengan menggunakan bahasa yang khas. Yang ketiga yaitu tahapan penyuntingan karya ilmiah yang terdiri dari persiapan, pengorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, penyajian atau pengetikan. Tujuan dalam penyuntingan karya ilmiah yaitu melengkapi data-data yang dirasa belum memenuhi ketentuan. 2. Memilih, membuang, dan mengedit data yang mungkin tidak relevan atau
tidak cocok dengan topik pembahasan yang sedang diamati atau telah diteliti. Yang ketiga, mengedit data maupun kalimat dalam karya ilmiah yang dirasa kurang cocok untuk menghindari penyajian bahan secara berulang atau terjadinya tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lainnya. Yang keempat, mengedit setiap bahasa yang dirasa kurang cocok dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penyusunan dan pemilihan kata, penyelesaian kalimat, penyelesaian paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan sesuai EYD. Sekian dari saya. Mohon maaf terdapat kekurangan dan dalam penyebutan kosakata atau istilah-istilah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.